berpihak. Baik, hari ini kita akan nih ya, lanjutkan dulu materi nanti. Bentar ya. Baik, hari ini kita akan bahas sedikit fungsi string ya. Jadi bagaimana kita nanti menggunakan fungsi string. Ada beberapa fungsi string yang nanti bisa digunakan pada waktu kita melakukan query ya di SQL. Ada fungsi lower, fungsi ini menjadikan huruf kecil ya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi lower, select lower itu berarti yang tadinya huruf itu huruf kapital itu dirubah menjadi huruf kecil. Kebalikannya adalah upper, jadi bawahnya upper. Kalau misalkan ada select upper berarti merubah dari huruf atau karakter kecil menjadi huruf kapital ya. Jadi ingin menampilkan ya apa namanya select lower ya, menampilkan yang karakternya itu kecil, kemudian yang upper besar. Kemudian substring ini mengambil karakter dari posisi M sebanyak n. Jadi misalkan ingin mengambil suatu nilai karakter dalam satu kalimat misalkan, atau dalam satu apa namanya string, nanti diambil hanya karakter tertentu saja misalkan ya. Itu dengan menggunakan fungsi substring ya substring, select substring, nanti karakter yang mau diambil itu apa, misalkan karakternya Universitas Duta Bangsa Surakarta misalkan, diambil nilai dari keberapa, misalkan hanya pengen mengambil dutanya saja ya, kata dutanya saja dari tadi teksnya atau karakternya Universitas Duta Bangsa Surakarta, pengen mengambil dutanya saja, berarti select substring ya, karakternya berarti Universitas Duta Bangsa Surakarta, kemudian koma, nilai awal yang mau diambil yaitu karakter berapa ya, duta berarti kan dimulai dari D itu karakter berapa, universitas itu berapa karakter ya, uni ya, uni ver si tas 11 ya, 11 berarti 11 spasi 12 berarti mulai karakter ke-13. Jadi nilai karakter awal 13, diambil banyaknya berapa, duta berarti 4, berarti koma 4 ya. Jadi diambil dari karakter ke-13, diambil 4 karakter, nanti hasilnya adalah duta misalkan. Nah, ini menggunakan fungsi substring ya. Itu misalkan contoh. Kalau ini membaca di tabel ya berarti from ya, dari tabel itu tabel apa ya, ya tabel sama mahasiswa misalkan mengambil karakter beberapa sampai berapa karakter dari nama misalkan ya, itu bisa. Kemudian L-trim ini menghilangkan spasi kosong. Jadi misalkan ada string yang mungkin di belakangnya itu ada spasi ya kosong, itu bisa dihilangkan dengan menggunakan L-trim ya. L-trim itu menghilangkan spasi kosong di dalam apa namanya dalam karakter. Ini nanti banyak sekali, nanti bisa dilihat ada R-trim itu digunakan menghilangkan spasi di, kalau L tadi karakter di sebelah kiri ya, kalau R-trim ini menghilangkan spasi sebelah kanan ya, karakter kosong di sebelah kanan. Right ini mengembalikan nilai atau mengambil nilai dari sebelah kanan ya, right. Kalau substring tadi kan mengambil dari tengah ya, kalau right ini mengambil dari sebelah kanan, kemudian left itu mengambil dari sebelah kiri ya. Ya, kemudian char itu mengambil kode ASCII atau mengambil atau mengkonversi kode ASCII dari suatu karakter. Jadi setiap karakter itu kan memiliki kode ASCII, yaitu bisa untuk mengetahui kode ASCII dari suatu karakter itu digunakan menggunakan fungsi char. Kemudian len itu mencari panjangnya apa namanya string ya. Panjang string itu berapa. Jadi kalau kita mempunyai data string itu bisa dicari itu panjang dari string itu berapa dengan menggunakan fungsi len.
Ya ini ya. Kemudian reverse ini digunakan untuk melakukan pembalikan string ya. Nah, dikembalikan string, ini dibalik. Space ini untuk memberikan spasi ya. Memberikan spasi ya. Berapa spasi yang diberikan ya. Kemudian replicate itu untuk digunakan untuk membuat replika dari string dengan jumlah tertentu ya. Replikat itu berarti duplikat ya. Oke, itu nanti contohnya bisa dilihat, nanti bisa dicoba sendiri ya dengan menggunakan query ya apa di database ya. Anda harus punya database dulu, misalkan database barang, nanti diisi dulu tabel barangnya ya. Kemudian nanti bisa dicoba merubah nama Motorola menjadi huruf kecil semua. Tadi menggunakan fungsi apa? Lower ya. Select lower Motorola S huruf kecil ya from barang ya. Nama barang sama dengan Motorola. Berarti nanti akan tampil Motorola yang tadinya huruf besar semua akan tampil menjadi apa? Huruf kecil. Ini sama ya, kebalikannya. Kalau upper menjadi huruf besar, gitu ya, kalau penggunaannya. Nanti bisa dicoba sendiri dengan menggunakan data apa namanya di database tabel yang Anda miliki. Ini substring tadi ya, ingin mengambil apa select substring yang diambil adalah string mana tadi ini ya. Nah, Motorola kemudian diambil dari karakter kedua, diambil 5 karakter. Karakter keduanya adalah O. Diambil 5 karakter dari O T O R O ya, berarti Otoro ya itu dengan substring. Ini ya. Ini yang lain yang bisa dilihat ini menghilangkan sebelah kiri ya. Di situ misalkan namanya itu ada spasinya banyak sekali, spasi Samsung. Dengan fungsi L3 maka spasinya akan hilang ya, menghilangkan spasi, menghapus spasi. Ini juga sama tapi ini sebelah kanan ya. R3 menghilangkan spasi sebelah kanan. Dan right ini mengambil karakter dari sebelah kanan sebanyak 7 karakter ini kan diganti. Misalkan select right ya, David Yusanto karakter yang mau diambil sebanyak 7 karakter dari sebelah kanan, nanti akan hasilnya adalah Yusanto dan seterusnya. Itu dari sebelah kiri left ya, left berarti sebelah kiri mengambil karakter dari sebelah kiri sebanyak berapa karakter ya, misalkan select left David Yusanto, 8 berarti mengambil karakter dari sebelah kiri sebanyak 8. Hasilnya adalah David spasi U. Ya ini char ya. Select char 100 ya. S kode ASCII. Berarti ternyata kode ASCII dari 100 itu adalah karakter D kecil. Nah, ini ya. Jadi setiap karakter itu memiliki kode ASCII. Nanti bisa dicari, select char kode ASCII berapa? 120 misalkan. Nanti akan muncul apa kode ASCII dari 120. Ini len itu menghitung karakter ya. Len, select len, karakternya Merlita spasi Yunanda akan menghasilkan angka. Len adalah akan menghasilkan angka karena banyaknya karakter, ya, banyaknya karakter dalam satu string. Ini membalik tadi ya. Misalkan Lia Hilwa dengan mengucapkan reverse maka dibalik. Ya. Hasilnya apa? Ya dimulai dari A, yang paling karakter akhir adalah A, W, L, I, H besar dan seterusnya. Ini membalik ya, membalik kata. Ini space yang memberikan spasi, ya, misalkan saya space 40, berarti memberikan spasi 40 spasi ya. Spasi kosong maksudnya. Duplikat ini sama ya. Jadi menduplikat ya, menduplikat apa yang duplikat string bintang itu ya, bintang atau karakter bintang itu diduplikat sebanyak berapa? 80 kali hingga hasilnya seperti itu ya. Ya ini adalah fungsi-fungsi string, nanti bisa Anda coba di database atau tabel yang Anda miliki ya, pastinya data string ya, karena ini adalah fungsi string, berarti yang dicoba adalah data string. Ini tadi sudah ya. Ya, nanti hasilnya seperti ini. Kalau misalkan pengen merubah itu dari nama pelanggan itu yang tadinya ternyata si admin menginputkan nama pelanggannya huruf kecil semua atau campur ada huruf kecil huruf besar. Nah kita pengen merubah itu, pengen merubah atau pengen menampilkan data itu dengan huruf besar semua, yaitu dengan menggunakan fungsi upper itu ya. Ya itu diisi di tabelnya mungkin huruf kecil semua atau campur huruf besar huruf kecil gitu kan ya.
Kalau kita pengen yang tampilannya itu berapa huruf besar semua, maka bisa menggunakan fungsi string yaitu upper. Select upper, nama pembeli yang diubah ya, upper dari nama pembeli, S nama pelanggan ya nama pelanggan, S nama pelanggan. Artinya di nama aliasnya yang tadinya nama pembeli itu di tabelnya adalah nama pembeli, tapi nanti kita tampilkan di tampilan itu dengan nama pelanggan ya. Di select upper nama pembeli ya, S nama pelanggan, koma ID barang, S ID ID barang, S ID barang nama ya sama ya. Boleh diganti dengan nama aliasnya, tidak harus ID barang, misalkan kode barang gitu ya boleh. Nah, from pembelian where nama pembeli ya, where nama pembeli like yaitu A yang mengandung apa kata A yang mengandung karakter A. Berarti semua nama pembeli yang mengandung kata A yang ada huruf A di tengah ya, huruf A di tengah, maka akan ditampilkan dengan dirubah huruf besar semua gitu ya. Oke gitu, nanti bisa dicoba sendiri yang sama ini fungsi string. Ini kan. Oke, ini sama ya. Ini bentuk implementasinya kalau pengen menampilkan nanti hasilnya seperti ini gitu kan ya. Fungsi line seperti ini, hasilnya adalah line itu adalah panjangnya karakter, banyaknya karakter. Dia menghasilkan jumlah karakter ya. Nah, ini Jaka Windarna, ini banyaknya berapa? 11 karakter dan seterusnya dengan menggunakan fungsi len. Kemudian ini subquery ini merupakan perintah SQL ya yang terdiri dari lebih dari satu perintah SQL dan digunakan untuk mengambil data dari lebih dari satu tabel. Jadi suatu perintah di SQL, perintah SQL yang terdiri dari lebih dari satu perintah SQL dan digunakan untuk mengambil data dari lebih dari satu tabel. Subquery biasanya terdiri dari dua perintah SQL. Ya, perintah SQL yang pertama disebut dengan perintah SQL utama dan perintah SQL yang kedua disebut dengan subquery. Ya, bisa dilihat di sini misalkan. Basic sintaknya seperti ini ya, formatnya. Contohnya misalkan seperti ini. Select nomor rekening ya, menampilkan nomor rekening, kode cabang dari tabel rekening, from rekening, where ya, di mana saldo lebih besar. Nah, ini subquery-nya adalah di dalamnya itu. Jadi menampilkan menampilkan data nomor rekening dan kode cabang from dari tabel rekening di mana where saldo yang saldonya itu lebih besar dalam kurung ya ini subquery-nya yang saldonya lebih besar dari select saldo from rekening where nomor rekening sama dengan 103. Nah, ini berarti ini menambil yang saldonya itu lebih besar dari ini yang ada di dalam kurung ini. Yang ada di dalam kurung ini kan perintah itu query ya, subquery-nya select saldo from rekening where nomor rekening sama dengan 103. Artinya itu akan menampilkan data saldo dari tabel rekening yang nomor rekeningnya 103. Ya, artinya nanti hasil ini adalah akan menampilkan data nomor rekening dan kode cabang ya dari tabel rekening yang saldonya itu lebih besar dari saldonya yang nomor rekening 103. Ya. Ya, saldonya yang nomor rekeningnya 103 itu berapa? Misalkan saldo dari nomor rekening yang memiliki nomor rekening 103 itu saldonya misalkan 2 juta, maka akan menampilkan data dari nomor rekening dan kode cabang dari tabel rekening yang saldonya lebih besar dari 2 juta. Itu jadi ada query utamanya yang di atas, yang query utama adalah yang select nomor rekening, kode cabang from rekening biar saldo lebih besar tuh ya. Subquery-nya adalah yang di dalam kurung itu di bawah itu select saldo ya from rekening where nomor rekening sama dengan 103 ini atau seperti ini. Nah, ini sama. Ini ya, jadi ini adalah query utamanya yang ini ya, sampai di sini ini query utamanya. Yang subquery-nya adalah yang di dalam ini, yang di dalam kurung ini adalah subquery. Artinya kan ini akan dijalankan dulu, akan menghasilkan menampilkan ini kan menampilkan saldo yang dari tabel rekening yang nomor rekeningnya 103. Ketemu ini saldonya yang rekeningnya 103 ini saldonya adalah 1 juta misalkan. Oh berarti ini ya
Yang ini akan menampilkan nomor rekening dan kode cabang dari tabel rekening yang saldonya di atas 1 juta. Begitu kan ya? Yang saldonya di atas 1 juta. Itu adalah contoh query dan subquery atau seperti ini ya. Ini query utamanya yang ini, yang select nomor rekening, kode cabang, saldo from rekening where kode cabang sama dengan, nah ini subquery ya. Ini subquery ini. Ada subquery lagi di dalamnya ya. Ini subquery ya, select kode cabang from rekening where nomor rekening sama dengan 103 and saldo lebih besar. Nah, ya, ada subquery-nya di sini. Ini subquery lagi. Ini adalah contoh subquery. Ada dua query utama dan query cabangnya atau subquery-nya. Ini sama ya. Kalau subquery-nya tidak harus menampilkan dari ini ya, boleh menggunakan fungsi di dalam subquery. Misalkan select nomor rekening, kode cabang, saldo from rekening where saldo sama dengan, dalam kurung ini subquery-nya select min saldo ya, yang menampilkan yang saldo yang paling rendah. Min ini minimal ya, saldo yang paling rendah dari tabel rekening. Artinya adalah itu query utama ini akan menampilkan data ini dari tabel rekening yang saldonya sama dengan saldo paling rendah dari rekening itu. Gitu ya. Oke. Ini subquery. Ini juga sama. Ini subquery utamanya ya, select kode cabang ya, min saldo minimal from rekening group B ya, mau mengurutkan berdasarkan kode cabang ya, having min ya, yang saldonya minimal ini ya, ini subquery-nya ini lagi. Nah, ini adalah subquery. Apa kira-kira yang salah dari ini? Ada yang tahu apa yang salah dengan perintah berikut? Ada yang tahu? Halo, jangan pada tidur kape ini nih. Belum, Pak. Cuma ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang tahu. Pada tidur lah. Itu kan select ya, menampilkan nomor rekening, kode cabang ya dari tabel rekening where saldo ya, yang saldo sama dengan, di bawahnya itu ada subquery select min saldo from rekening ya. Nah, ini kan menampilkan saldo minimal, jadi tidak perlu pakai grup B ya. Karena pengurutan itu kan menampilkan banyak data dan diurutkan. Kalau kan itu select min saldo kan jelas untuk mencari apa, saldo minimal. Berarti kan dari data itu kan pasti ada nilai yang terendah ya, nilai yang terendah dari saldo. Jadi tidak, grup B-nya itu yang salah ya. Jadi tidak perlu pakai grup B. Ini harus jeli ya pada waktu menuliskan perintah query. Ini apakah perintah berikut dapat mengambilkan data kira-kira? Coba. Select nomor rekening, kode cabang, saldo from rekening where kode cabang sama dengan select kode cabang from rekening where nomor rekening sama dengan 111 ya. Bisa enggak kira-kira? Kalau di tabel rekening itu ada datanya, kira-kira bisa tampil apa tidak itu? Select nomor rekening, kode cabang, saldo, bisa ya, karena di situ subquery ini adalah select kode cabang from rekening where nomor rekening sama dengan. Artinya akan subquery itu akan menghasilkan
hasil yaitu kode cabang yang nomor rekeningnya 111 gitu kan. Oh, pemilik nomor rekening 111 itu kode cabang berapa. Nah, nanti kalau muncul kode cabang baru yang di atasnya, yang di perintah utamanya itu atau query utama itu akan menampilkan data nomor rekening, kode cabang, saldo dari tabel rekening yang kode cabangnya adalah hasil dari subquery itu. Oke, kemudian ini set operation. Ini operator union, ya, ini digunakan untuk mendapatkan himpunan gabungan dari dua buah himpunan yang ada ya. Anggota himpunan ini adalah anggota dari kedua himpunan yang ada. Bila Anda menggabungkan dua tabel, maka yang akan kita dapatkan itu adalah semua field dari kedua tabel tersebut. Ya. Contoh misalkan ini sintaknya seperti ini. Misalkan pada database toko mempunyai tabel yang bernama barang dan tabel barang satu misalkan. Dengan nama field kedua tabel tersebut adalah sama, yaitu ID barang, nama barang, tanggal terima, stok barang, maka menampilkan semua data pada tabel barang dan barang satu hanya menggunakan query seperti ini. Select ya, nama from barang ya, ini barang ya, from barang, union, select nama from barang satu ya. Ini tabel barang yang pertama, ini tabel barang yang kedua, hanya menampilkan namanya saja ya. Ini intersection. Intersection ini merupakan operator yang digunakan untuk memperoleh data dari dua buah query, di mana data yang ditampilkan adalah yang memenuhi kedua query tersebut. Ya, artinya kalau kedua query itu memenuhi, maka akan menampilkan data yang memenuhi kedua query tersebut dengan ketentuan jumlah, nama, dan tipe kolom dari masing-masing tabel yang akan ditampilkan datanya harus sama. Query-nya seperti ini sintaknya. Ini juga sama, ini except ya, ini except ini merupakan operator yang memiliki fungsi untuk mengembalikan sekumpulan nilai yang ada dari tabel pertama. Contohnya ini ya. Ini apa namanya, ini subquery tadi ya. Select ID barang, tanggal beli, nama pembeli, kemudian jumlah pembelian ya. Dari tabel pembelian atau from pembelian, where, di mana jumlah pembelian sama dengan, nah ini subquery-nya di sini nih. Di mana jumlah pembelian sama dengan ini subquery, itu menampilkan apa? Mencari nilai maksimal dari jumlah pembelian. Hasil dari berquery ini nanti akan dijadikan sebagai ini ya, sebagai syarat dari query utama ini. Nanti sehingga akan menghasilkan ini. Oh, ini adalah data, ini artinya ada data yang jumlah pembeliannya itu sama dengan ini ya, tertinggi, jumlah pembelian tertinggi artinya. Ya kan ini kan select max ya, jumlah pembelian ya. Berarti ini jumlah pembelian tertinggi. Artinya ini adalah data yang jumlah pembeliannya tertinggi kan ini. Kan ini adalah jumlah pembelian sama dengan select max jumlah pembelian. Berarti artinya jumlah pembelian yang sama dengan jumlah pembelian yang tertinggi gitu kan ya. Ini juga sama, ini select bintang from pembelian, lalu bintang ini berarti menampilkan semua data, semua field diisi dari field itu ditampilkan ya. Select bintang from pembelian, where jumlah pembelian sama dengan, nah ini min ya, nilai terkecil ya. Ini dari nilai terkecil dari jumlah pembelian itu berapa? 1, berarti semua data yang nilai jumlah pembeliannya 1 akan ditampilkan gitu kan ya. Ini logikanya seperti itu. Sama. Nah, ini select nama barang, tanggal terima, stok barang ya, from barang, where ID barang, in ya, yang ID barangnya itu di dalam ini, di dalam subquery ini ya. Hasilnya apa subquery ini? Subquery ini menghasilkan select ID barang from pembelian where jumlah pembelian kurang dari atau sama dengan 1. Artinya data yang jumlah pembeliannya kurang dari atau sama dengan 1 itu akan ditampilkan ID barangnya,
Ya itu kan menjadi syarat di perintah utama ini kan ya. Gitu ya. Nah, ini misalkan berarti ini yang ID barangnya adalah yang ini, yang nama barangnya adalah Nokia dan Motorola. Ada 2 barang di sini. Oke. Oke, ini tadi union tadi sudah ya. Gabungkan tadi. Ini hasilnya gabung di sini. Oke. Select nama pembeli, jumlah pembelian, from pembelian, union ya, digabung dengan select nama barang ya. Digabung nama barang, stok barang. Nah, ini data pertama yang atas, yang nama pembeli dan jumlah pembelian tampil di sini sampai dengan Melita Yunanda ini. Kemudian yang di bawah ini digabung dengan menampilkan nama barang, stok barang. Ini nama barangnya, ini stok barangnya. Nah, ini perintah union. Oke, gitu kira-kira ini sama ya. Oke, ini sama. Ini adalah dengan union tadi ya. Ini intersection tadi. Saya bintang from barang, where stok barang, between ya. Menampilkan data barang yang stoknya itu between itu berarti apa? Antara ya 0 dan 1. Dari 0 dan sampai 1 kan berarti. Intersection ya. Select bintang from barang, where stok barang between 0 dan 2. Antara 0 sampai dengan 2. Nah, ini data hampirnya kayak gini. Oke, itu kira-kira nanti tugas saya upload di e-learning materi dan ada tugasnya saya upload di Google Classroom. Oke, sebelumnya ada pertanyaan. Nanti tugas materi ini dan tugasnya saya upload di Google Classroom. Nanti silahkan dikerjakan. Ya harus banyak latihan ya, dikerjakan untuk mencoba, karena harus bisa mencoba. Harus mencoba. Kalau tidak mencoba ya tidak akan tahu ininya ya. Perintah ini bagaimana? Perintah untuk menampilkan ini apa perintahnya? Itu harus dengan mencoba, dengan banyak berlatih. Itu kira-kira. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Ada enggak, Mas, Mbak? Belum, Pak. Wah, suaranya Belum kecil Pak, ya? kalau belum Ini dicoba mungkin. Ya, makanya ini harus mencoba ya, karena waktunya juga seperti ini, maka harus mencoba sendiri di rumah. Jadi saya sampaikan materinya, kemudian nanti saya berikan tugas untuk dicoba ya. Harus banyak mencoba, nanti bisa dikumpulkan, tidak harus hari ini, dicoba dulu, nanti kalau sudah selesai baru dikumpulkan baik, Pak. Baik Pak. ya. Oke, sebentar untuk link presensinya saya taruh di sini ya, di chat, kolom chat. Silahkan lihat di kolom chat, silahkan melakukan presensi di situ tuh. Nah, ini nih absennya di situ ya, silahkan presensi. Kemudian nanti materinya dan tugas hari ini saya segera upload di e-learning, di e-learning, di Google Classroom ya. Nanti silahkan bisa dibuka atau bisa di-download di Google Classroom. Ada pertanyaan? Ada ya? Kalau tidak ada, silahkan. Sudah tak upload, tak share di Google Classroom untuk materinya dan tugasnya. Kemudian nanti untuk pengumpulannya tidak harus hari ini, mungkin besok ya, karena harus dicoba dulu. Dan mencoba juga membutuhkan waktu ya. Dicoba dulu, harus dicoba. Nah, nanti untuk pengumpulan tugasnya juga melalui Google Classroom. Oke gitu, terima kasih. Ini sudah Isa ya. Itu ya Mas ya, Mbak. Halo. Baik, Pak. Baik, Pak.
Oke, baik, terima kasih. Selamat mencoba latihannya. Ya, kalau nanti tidak bisa atau mengalami kesulitan bisa bertanya. Baik, terima kasih. Saya Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.